Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga di tahun 2021 ini kita punya semangat yang baru untuk memulai belajar kembali di semester genap. Nah, semoga juga kita semua sehat-sehat selalu ya. Hari ini Ibu mau membahas mengenai pelajaran seni rupa, yaitu menggambar poster. Siapa yang nggak tahu poster? Poster itu pastinya udah sangat terkenal dan mungkin sering kita lihat di tempat-tempat umum atau di majalah dinding sekolah. Nah, supaya kita bisa lebih tahu lebih dalam, mari kita lihat penjelasan di PowerPoint. Yuk! Menggambar poster. Tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama menjelaskan konsep menggambar poster, yang kedua identifikasi bahan dan teknik yang digunakan untuk menggambar poster, yang ketiga menjelaskan prosedur atau cara termasuk juga komposisi dalam suatu gambar poster, yang keempat yaitu praktek menggambar poster. Nah, awalnya kita mau bahas tentang definisi poster. Apa sih definisi poster atau arti poster itu? Kalau yang kita lihat, di situ ada gambar, di situ juga ada kata-kata yang sifatnya bisa menyampaikan suatu pesan. Nah, berarti itu suatu imbauan atau ajakan atau juga pesan dalam bentuk gambar dan tulisan. Nah, yang mana di dalam gambar dan kata-kata tersebut menyiratkan suatu pesan untuk mengajak atau tujuan untuk menyosialisasikan saja pada masyarakat atau perseorangan. Nah, di dalam suatu gambar poster itu juga merupakan bentuk komunikasi visual yang terdiri dari 3. Yang pertama, orang yang menggambar atau pemberi gambar. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk gambar. Dan yang ketiga, pihak penerima pesan. Jadi di situ bentuknya segitiga ya. Ada pihak pemberi gambar, ada pesan yang ingin disampaikan dari suatu gambar itu, dan orang yang menerima pesannya dari gambar tersebut. Itu adalah 3 bagian penting dalam suatu gambar definisi poster. Dan poster juga merupakan gambar dan kata-kata yang harus tersusun atau terorganisasi dengan baik dan seimbang, sehingga masyarakat atau penerima pesan itu mudah menerima apa tujuan dari isi poster tersebut. Selanjutnya, teknik dan bahan menggambar poster. Nah, di sini secara umum menggambar poster itu hampir sama dengan menggambar biasanya. Kalau kamu mau gambar menggunakan krayon, berarti itu pakai tekniknya pelakak ya. Nah, sama dengan poster juga seperti itu. Contohnya, Kelly mau gambar poster dengan bahan cat poster. Maka teknik yang dia gunakan yaitu teknik plakat atau enggak opak bahasa istilahnya. Atau Kevin mau gambar poster dengan bahan cat air, berarti teknik yang digunakan adalah akuarel. Jadi hampir sama dengan menggambar. Selanjutnya ada prosedur menggambar poster. Nah, dalam suatu prosedur ini kita perlu memperhatikan namanya prinsip atau pedoman untuk menggambar suatu poster. Prinsip dalam menggambar poster itu harus melihat keseimbangan atau dominasi. Kita mau pilih yang mana, keseimbangan atau apa yang lebih dominan. Nah, di dalam keseimbangan dan dominan itu ada 2 bagian yang menjadi tolak ukur. Jadi ada satu, yang pertama gambar objek, yang kedua kata-kata. Karena di dalam poster itu kan ada 2 bagian ya, gambar sama kata-kata. Nah, jadi hal itu mempengaruhi komposisi atau suatu tata letak dalam suatu poster kayak gitu. Jadi kalau kita mau memberikan unsur gambar objek lebih banyak daripada kata-kata, berarti itu pakai prinsip dominasi. Tapi kalau kita
mau menyamaratakan antara gambar objek sama kata-katanya seimbang, berarti kita pakai prinsip keseimbangan. Jadi, ini sangat penting dalam suatu komposisi menggambar poster. Masih dalam prosedur menggambar poster. Jadi dalam komposisi objek dan kata-kata ada 4 pilihan tawaran untuk menggambar poster. Caranya, yang pertama itu letak kata-katanya itu ada di atas. Jadi kata-katanya misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi gambar si orang yang sedang membuang sampah itu ada di bawah kata-katanya. Atau yang kedua, letak gambar objeknya itu ada di atas, kata-katanya di bawah. Jadi si gambarnya ini misalkan cintailah lingkungan, berarti gambar orang yang lagi menanam tanaman ada di atas tapi tulisannya ada di bawah kata-katanya. Terus yang ketiga, letak kata-katanya di atas, gambar objeknya di bawah. Letak kata-katanya di atas, gambar objeknya di bawah. Ya sama aja, sama seperti yang pertama ya. Dan yang keempat, letak kata-katanya di dalam atau di tengah gambar objek. Jadi si gambar objek ini melingkari kata-kata yang ada di tengah begitu. Misalkan cintailah bumi, jadi ada kata-katanya cintailah bumi di tengah, terus ada gambar globe dunia yang melingkari kata-kata itu dengan ada tangan yang memegang bola dunia itu, misalkan seperti itu. Jadi itu adalah prosedur dalam hal komposisi menggambar poster. Selanjutnya, ini dia langkah-langkah ketika kita mau menggambar poster. Yang pertama, kita persiapkan bahan dan alat. Yang kedua, pilih tema gambar poster yang sesuai dengan apa yang mau digambar. Terus yang ketiga, tulislah atau gambarlah kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Jadi jangan sampai kamu menulis cerita di dalam gambar poster, tapi ya hanya satu baris kalimat aja juga udah cukup, tapi itu mewakili semua pesan yang mau disampaikan melalui gambar poster itu. Terus gambarlah objek pada gambar poster dengan bentuk, warna, karakter yang sama dengan tema. Jangan sampai kalau temanya mencintai lingkungan, tapi bentuk warna karakternya itu lebih warna yang gelap kayak gitu, seperti orang yang sedang berkabung kayak gitu, tapi bukan dengan warna yang hijau-hijau kayak gitu. Jadi harus disamain biar matching ya. Terus yang kelima, gunakan teknik menggambar yang sesuai dengan bahan atau karakter bahan. Jadi kalau tekniknya akuarel, jangan sampai kamu pakai bahan kertas gambar, nanti bisa jebol ya kertasnya kayak gitu, karena kan banyak mengandung air. Dan untuk menggambar harus juga perhatikan yang namanya ukuran tulisan atau font. Yang ibu pengalaman dalam menggambar poster itu perlu yang namanya jarak pandang si penerima pesan sama menggambar poster itu 1 meter dalam. Jarak pandang menggambar poster dalam poster itu terlihat, jadi tulisannya jelas, gambarnya jelas. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya tulisan dalam gambar poster itu adalah huruf yang besar saja, gitu dalam judulnya. Font itu huruf besar sehingga si penerima pesan gambar itu jelas untuk melihat gambar posternya dan pesannya pun jelas untuk tersampaikan. Nah, selanjutnya ketika kita udah tahu langkah-langkahnya, kita tahu juga nih jenis-jenis poster. Di sini jenis poster dibagi menjadi 2, seperti yang ada di buku paket kalian. Itu nanti kalian bisa baca di buku paket penerbit Yudhistira. Di situ ada dibagi 2 berdasarkan isinya dan juga berdasarkan tujuannya. Berdasarkan isinya ada terbagi menjadi 5 bagian. Ada poster niaga, kegiatan pendidikan, terusnya pelayanan masyarakat, sama poster karya seni. Yang pertama poster niaga. Poster niaga itu
isinya berhubungan tentang menawarkan sesuatu yang untuk diperjualbelikan atau komersil. Jadi seperti poster iklan gambar sabun kayak gitu. Terus itu kan untuk diperjualbelikan ya, berarti itu adalah isi tentang poster niaga. Terus poster kegiatan, nah ini berarti isinya tentang mempromosikan kegiatan kepada khalayak umum. Jadi ada kegiatan, misalkan kegiatan penimbangan berat badan pada usia balita misalkan, berarti kan banyak promosi kata-kata yang mempromosikan untuk kegiatan penimbangan berat badan pada balita itu ya. Jadi itu merupakan suatu kegiatan puskesmas atau tenaga medis yang mau melaksanakan kegiatan tersebut. Terus poster pendidikan, berarti isinya tentang memberikan penerangan atau penyuluhan yang bersifat mendidik. Jadi, misalkan matikan lampu ketika tidak digunakan kembali, atau copotlah colokan terhadap saklar listrik, kan kayak gitu. Jadi itu kan bersifat mendidik ya, supaya tidak boros terhadap listrik yang ada di rumah dan juga mencintai bumi, energi yang dihabiskan kayak gitu. Jadi itu sifatnya mendidik. Jadi ada hal yang mau disampaikan dan diberitahukan informasi kepada si penerima gambar poster. Yang keempat, ada poster layanan masyarakat. Isinya itu tentang sosialisasi tentang program pemerintahan kepada umum. Misalkan yang lagi viral sekarang ini kan nanti mau ada vaksin. Jadi pasti pemerintah akan memberikan sosialisasi besar-besaran kepada semua masyarakat tentang vaksin COVID-19. Di sana pasti akan menjelaskan apa sih keuntungan vaksin itu, apa aja kira-kira penyebabnya jika kita tidak melakukan vaksinasi, kan kayak gitu. Terus yang kelima, poster karya seni. Isinya tentang menyosialisasikan sesuatu atau salinan dari karya seni yang terkenal gitu. Jadi emang ini untuk mempublikasikan sesuatu saja, sifatnya untuk menginformasikan kayak gitu, enggak mengajak atau memperjualbelikan, tapi hanya sekedar sosialisasi. Itu poster karya seni. Jadi supaya kita tahu membedakan jenis berdasarkan isi sama tujuannya, kita lihat kalimat di pesan singkat yang ada di gambar poster. Jadi kalimatnya itu tentang apa isinya. Nah, dengan begitu kita bisa tahu tujuan dari pesan gambar dan tulisan yang ada di gambar poster. Selanjutnya, jenis-jenis poster berdasarkan tujuan. Jadi tujuannya propaganda, kampanye, wanted, cheesecake, afirmasi atau untuk memotivasi pembaca, riset, kelas, dan komersial. Nah, ibu ingin kalian sekarang juga literasi, sembari literasi juga ke buku modul yang penerbit Yudhistira, supaya kalian bisa membaca kembali bukunya ya. Kalau ada pertanyaan dan ada yang masih belum bisa dimengerti, kalian boleh tanya secara pribadi langsung di WhatsApp Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Dah.